Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA-Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas Network Address Translation. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat lab baru dengan nama NAT Static Router Cisco. Kemudian kita save. Lalu di aplikasi EVNJ ini kita akan menambahkan satu sumber internet, satu router, dan satu klien. Kita tambahkan router Cisco, kita beri di bagian name-nya R1, kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan juga klien Windows, kemudian kita ganti namanya klien. Kemudian kita save, lalu kita tambahkan satu sumber internet. Kemudian di bagian name kita beri namanya internet. Kemudian di bagian tipe kita ganti menjadi manajemen cloud. Setelah kita tambahkan device R1, klien, dan internet, kemudian kita hubungkan interface Gigabit Ethernet 0/0, ini kita hubungkan ke internet, save. Kemudian interface Gigabit Ethernet 0/1 kita hubungkan ke komputer. Untuk langkah selanjutnya, kita menambahkan label di bagian router untuk IP yang akan digunakan oleh interface Gigabit Ethernet 0/1. Kemudian untuk interface Gigabit 0/0 ini kita dapatkan IP-nya secara otomatis dari router yang terhubung ke R1 atau dari sumber internet. Kemudian R1 dan klien kita jalankan. Di sini ada notifnya started, klien started. Kita tunggu proses startup router Cisco, begitu juga klien Windows. Sehingga nanti router Cisco sampai bisa kita lakukan konfigurasi di router Cisco tersebut. Jadi untuk klien kita gunakan di sini, kliennya adalah klien sistem operasi Windows 7, sedangkan routernya yang akan kita gunakan router Cisco. Kemudian Windowsnya Windows 7 profesional, ini sebagai klien nantinya yang akan kita lakukan untuk pengujian dari konfigurasi R1 router Cisco. Jadi untuk praktek kita ini, pengujian akhirnya klien Windows dapat terhubung ke internet. Di sini kita memilih no karena konfigurasi sebelumnya tidak ada atau belum kita lakukan. Jadi apabila notifnya ada pilihan yes atau no, kita pilih no. Di Windows kita belum mendapatkan IP karena di R1 belum kita konfigurasi. Kita akan ketikin untuk pertama kali enable, atau kita bisa singkat menjadi N, kemudian configure terminal. Di sini kita ganti hostname-nya terlebih dahulu menjadi R1, kemudian kita tambahkan secret. Secretnya kita tambahkan di sini GA-Tech. Kemudian kita coba keluar atau exit. Ini kita masuk ke enable kembali, kita membutuhkan password. Kemudian akan kita lakukan konfigurasi di Gigabit Ethernet 0/0, yang mana di Gigabit/0 configure terminal. Kemudian
kita dapatkan IP secara otomatis dengan perintah IP. Pertama kita tambahkan interface-nya terlebih dahulu, interface gigabyte 0/0, kemudian kita ketik perintah IP address DHCP. Kemudian teman-teman jangan lupa ketikin perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Sebelum kita lakukan konfigurasi untuk interface Gigabyte Ethernet 0/1, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kembali interface Gigabyte 0/1. Kita tambahkan IP address 192.168.10.1, net masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita gunakan perintah exit. Kemudian kita coba aktifkan DHCP server di interface Gigabyte 0/1 IP DHCP full gatek. Jadi kita beri nama fullnya itu gatek. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke interface Gigabyte 0/1. Networknya 192.168.10.0, net masknya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya 192.168.10.1, dan kita tambahkan DNS Google karena kita mau pengujiannya nanti terhubung ke internet. Lalu exit, kita tambahkan IP exclude, yang di sini kita IP exclude ini IP yang tidak akan digunakan oleh klien di DHCP server. 192.168.10.1 sampai 192.168.10.11. Kemudian exit. Kemudian kita coba lihat IP address yang kita sudah tambahkan sebelumnya menggunakan perintah show IP interface brief. Di sini kita sudah melihat bahwasanya di interface Gigabyte Ethernet 0/0 kita sudah mendapatkan IP secara DHCP, dan untuk Gigabyte Ethernet 0/1 kita sudah tambahkan secara manual IP addressnya 192.168.10.1. Di sini kita lihat IP-nya 192.168.10.12. Jadi di luar IP exclude yang sudah kita setting di router Cisco. Kemudian kita gunakan perintah IP config, juga bisa digunakan untuk melihat IP address-nya. Begitu juga kita coba ping ke internet. Tentunya di sini belum bisa kita lakukan karena kita belum menambahkan NAT di bagian router. Jadi NAT di sini akan kita coba tambahkan. NAT-nya adalah NAT statik. Untuk video berikutnya kita akan coba tambahkan NAT-nya NAT dinamik. Di sini kita tambahkan label. Jadi IP yang didapatkan oleh klien 192.168.10.1. Selanjutnya kita masuk ke konfigur terminal. Kemudian kita coba tambahkan IP NAT outside. Jadi outside ini yang mengarah keluar. Interface-nya itu Gigabyte Ethernet 0/0. Itu yang akan kita jadikan sebagai outside di interface Gigabyte 0/0. Kemudian kita jadikan IP NAT outside. Kemudian kita enter.
Sedangkan yang untuk inside-nya itu adalah Gigabyte Ethernet 0/1. Ini yang mengarah ke jaringan lokal atau ke jaringan internal kita. Jadi kita jadikan nanti itu adalah sebagai inside. IP NAT-nya inside. Kemudian exit, kita tambahkan interface Gigabyte 0/1. Kemudian kita tambahkan IP NAT inside. Kemudian kita ketikin perintah exit, kemudian kita tambahkan IP NAT inside source static. Static di sini kita tambahkan IP dari klien, yaitu 192.168.10.12. Kemudian kita tambahkan IP yang terhubung ke interface sebagai outside-nya, yaitu 192.168.24.148. Kemudian kita lihat di IP NAT translation-nya ini sudah berhasil kita tambahkan. Sekarang kita coba uji kembali di sisi klien. Harusnya di sini kita sudah berhasil melakukan ping internet. Sini kita coba ping google.com. Sudah berhasil kita lakukan. Kemudian begitu juga ping detik.com juga sudah berhasil kita lakukan. Kemudian ping 88888. Jadi kita sudah bisa ngeping ke internet baik domain maupun IP. Di bagian IP translation akan terlihat alamat yang kita ping. Jadi akan ada nanti di bagian IP NAT translation-nya. Ini terlihat kita ping detik.com. Nanti akan ada di bagian IP NAT translation-nya alamat IP yang digunakan oleh detik.com. Jadi untuk topologinya IP NAT statik di router Kisco kita sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian menggunakan perintah tracer. Kita akan melakukan tracer ke detik.com. Di sini kita akan melihat nanti gateway atau rute yang akan dilewati saat menuju detik.com. Gateway yang pertama yaitu 192.168.10.1. Ini yang digunakan oleh router Kisco. Selanjutnya Gatek akan coba mengcopy running config ke startup config agar konfigurasi kita saat router di restart masih tersimpan konfigurasinya di NVRAM. Sedangkan di running config itu tersimpannya di RAM. Jadi saat daya dimatikan seluruh konfigurasi akan hilang kalau kita tidak simpan di startup. Di sini kita lihat IP exclude-nya sudah sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Dan di settingannya bisa kita lihat di bagian interface-nya Gigabyte Ethernet 0/0 ini kita tambahkan secara DHCP. Sedangkan Gigabyte Ethernet 0/1 ini kita tambahkan secara manual. Seperti yang sudah kita lakukan pada bagian sebelumnya. Dan Gigabyte Ethernet ini 0/0 ini kita jadikan dia sebagai IP NAT outside. Jadi konfigurasi bisa kita lihat di bagian IP. Di sini kita bisa lihat IP NAT inside source static sesuai dengan kondisi jaringan yang kita gunakan. Sekarang kita coba lakukan
pengujian dengan cara mematikan router. Kemudian kita coba ping dari klien kembali ke detik.com atau ke 888.8. Kita coba ping ke router. Apabila kita coba tracer, pastinya hasil tracer kita tidak akan berhasil karena router yang kita gunakan kondisinya mati. Jadi kita coba jalankan kembali router Kisco kita. Harusnya di router Kisco yang kita gunakan konfigurasinya tidak hilang karena kita copy konfigurasinya ke startup config. Apabila kita tidak copy, maka konfigurasi dari router Kisco kita akan hilang pada saat router tersebut dimatikan dayanya dan hidupkan kembali. Di sini kita coba lihat, harusnya konfigurasi di router Kisco kita masih ada. Kemudian klien kita harusnya hasil ping dan tracernya juga bisa kita cek terhubung ke internet nantinya. Ini kita tunggu sampai proses startup dari router Kisco sampai selesai. Di sini sudah terlihat. Kita coba enable kan, kita tambahkan passwordnya kembali. Kemudian di sini kita sudah masuk ke router Kisco. Kita coba lihat show IP interface brief. Harusnya di sini kita sudah mendapatkan IP otomatis dari router sebelumnya dan kita coba ping. Ini sudah berhasil kembali. Begitu juga ping ke 88, ping ke Google, ping ke detik.com juga sudah bisa. Di sini kita bisa juga melihat di bagian show IP NAT translation juga terlihat sudah ada di bagian inside lokal, outside lokal, dan outside global. Itu juga di inside globalnya sudah terlihat. Kemudian kita coba ping SMK N1 Kinali SCH. Di sini kita salah mengetikkan SCH.id. Kemudian nanti di bagian IP NAT translationnya juga akan ada IP yang digunakan oleh domain SMK N1 Kinali SCH.id. Jadi di lab 2 ini kita sudah berhasil menambahkan network address translation statik di router Kisco dan kita sudah lakukan pengujian. Klien sudah bisa melakukan ping ke internet baik menggunakan domain maupun menggunakan IP address. Itu juga pengujiannya dengan cara kita menggunakan perintah tracer dan kita coba matikan router Kisco dan klien juga tidak bisa melakukan ping dan tracer ke internet karena router Kisco kita matikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum support channel GATEK. Silakan bantu supportnya dengan cara berikan like, berikan subscribe, dan silakan teman-teman berikan komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.